Selamat siang, Men. Saya Reza Saputra Simamora akan menjelaskan bagian saya ketika mengerjakan tugas CBR guna memenuhi ujian tengah semester kewirausahaan. Nah, yang akan saya bahas adalah analisis SWOT. Nah, analisis SWOT adalah salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek, atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal, yaitu strength, weakness, opportunity, and threats. Nah, faktor-faktor analisis SWOT yang pertama akan saya jelaskan adalah strength atau kekuatan. Faktor-faktor berupa kekuatan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, termasuk satuan-satuan bisnis yang ada di dalamnya, antara lain kompetensi khusus yang terdapat di dalamnya organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasar. Nah, contoh bidang-bidang keunggulannya, yang pertama ada kekuatan pada sumber keuangan. Yang kedua, citra positif. Yang ketiga, keunggulan kedudukan di pasar. Yang keempat, hubungan dengan pemasok. Yang kelima, loyalitas penggunaan produk dan kepercayaan. Yang keenam, para berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, yang kedua akan saya bahas adalah weakness atau kelemahan. Keterbatasan dan kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang terjadi dalam praktek. Berbagai keterbatasan dan kekurangan, kemampuan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki unit usaha. Yang pertama, kemampuan manajerial yang rendah. Yang kedua, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar. Yang ketiga, produk yang tidak atau kurang diminati oleh pengguna dan calon pengguna. Yang keempat, tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai. Dan yang ketiga akan saya jelaskan adalah opportunities atau peluang. Berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis antara lain yang pertama, kecenderungan penting yang terjadi di kalangan pengguna produk. Yang kedua, identifikasi suatu segmen pasar yang belum mendapat perhatian. Yang ketiga, perubahan dalam kondisi persaingan. Yang keempat, perubahan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, perubahan baru dalam kegiatan usaha. Yang keenam, hubungan dengan para pembeli yang akrab. Dan yang ketujuh, hubungan dengan para pemasok yang harmonis. Nah, faktor yang terakhir ada threat atau ancaman. Faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan satu satuan bisnis. Jika tidak diatasi, maka menjadi ancaman bagi satuan bisnis. Nah, di antaranya yang pertama itu, masuknya pesaing baru di pasar yang sudah dilayani oleh satuan bisnis lain. Yang kedua, pertumbuhan pasar yang lamban. Yang ketiga, meningkatnya posisi tawar pembeli produk yang dihasilkan. Yang keempat, menguatkan posisi tawar pemasok bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk proses lebih lanjut untuk menjadi produk tertentu. Yang kelima, perkembangan dan perubahan teknologi yang belum dikuasai. Yang keenam, perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya restriktif. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah analisis SWOT dalam organisasi wirausaha. Yang pertama dari strength, kekuatan. Strength merupakan segala sesuatu yang menjadi keunggulan bagi produk seorang wirausaha yang belum tentu dimiliki pesaing barang yang sejenis dan tidak sejenis. Contoh keuntungan barang sejenis, misalnya produk yang dijual atau ditawarkan adalah produk bakery seperti roti dan kue. Dan produk sejenis yang menjadi saingannya adalah produk yang berbeda brand. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Weakness merupakan segala sesuatu yang menjadi titik lemah bagi produk yang ditawarkan. Hal ini harus segera diminimalisir agar produk tidak gagal dalam pemasaran produk. Nah, contoh weakness dari suatu usaha yang harus diminimalisir itu ada pendelegasian tugas dari usaha yang masih terbatas dan bermasalah sebagai akibat jumlah tenaga kerja yang terbatas. Yang kedua,
kondisi para wirausaha yang masih kuliah sehingga kesulitan membagi waktu berusaha dan tuntutan untuk fokus dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah. Yang ketiga ada opportunities. Opportunities merupakan kesempatan yang didapatkan ketika produk yang dipasarkan ke dunia usaha. Kesempatan dapat diperoleh dari permintaan konsumen atas barang yang belum ada di pasaran maupun sedikitnya pesaing yang dapat mengancam eksistensi produk. Ada beberapa keadaan yang dapat menciptakan peluang. Yang pertama, produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Yang kedua, kerugian teknik harus rendah. Yang ketiga, pesaing yang tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi produknya. Yang keempat, pesaing tidak memiliki teknologi canggih. Yang kelima, pesaing sejak awal tidak memiliki strategi dalam mempertahankan posisi pasarnya. Yang keenam, perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menghasilkan produk barunya. Yang keempat ada threats atau ancaman. Ancaman merupakan ancaman atas eksistensi atau keberadaan produk yang ditawarkan oleh wirausaha. Beberapa contohnya yang pertama, adanya pesaing pada produk serupa yang telah dikenal oleh konsumen dan memiliki kemampuan produksi lebih besar. Yang kedua, ancaman seperti ini harus dikendalikan dengan meminimalisir resiko gagal dengan menonjolkan keunikan servis pada konsumen yang lebih menekankan kepada pendekatan lebih personal. Nah, selanjutnya saya akan membahas analisis SWOT organisasi wirausaha internet. Dari yang pertama ada strength, kekuatan. Nah, yang pertama ini adanya pasar yang luas dan tidak terbatas. Yang kedua, dapat menghemat penggunaan karyawan terutama untuk bagian pemasaran dan promosi. Yang ketiga, tidak harus memiliki persediaan barang yang banyak untuk etalase atau pajangan. Yang keempat, dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Yang kelima, kemampuan yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis didalami sesuai dengan tingkat keseriusan dari pelaku bisnis. Yang keenam, dapat membuka lapangan pekerjaan untuk beberapa bisnis terkait. Dan yang terakhir, berpotensi untuk memperoleh penghasilan yang besar karena potensi pasar yang tanpa batas. Nah, yang kedua dari weakness, kelemahan. Yang pertama, kelemahannya adanya persepsi konsumen yang cenderung negatif terhadap transaksi melalui bisnis online. Yang kedua, tidak terdapat fasilitas untuk memegang, mencoba langsung dengan organeloptik pembeli seperti mencicipi, meraba, melihat langsung. Yang ketiga, produk yang dihasilkan untuk dipasarkan dapat menimbulkan persepsi yang tak sama di pandangan pembeli. Yang keempat, proses transaksi pembayaran yang agak sulit. Yang kelima, pasar yang tercipta pada bisnis online memiliki sasaran lebih kepada rata-rata usia pengguna internet ya, yang memahami teknologi yakni usia muda. Nah, yang ketiga dari opportunities atau peluang. Dalam menganalisis peluang, setiap wirausaha wajib memperhatikan siapa saja yang sekiranya dapat menjadi target pasar dan seberapa besar pengguna produk atau jasa membutuhkan produk pada saat ini dan di masa yang akan datang. Beberapa peluang dalam kaitan wirausaha internet. Yang pertama, penggunaan internet akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan teknologi dan informasi. Yang kedua, penggunaan media internet tidak terbatas usia. Segalanya dapat disediakan dalam berwirausaha melalui internet. Nah, yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman yang umum dihadapi oleh pembisnis online diantaranya dari pemberitaan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyebarkan berita tidak benar tentang usaha tersebut, atau beberapa orang yang tidak mendapatkan pelayanan maksimal sehingga mengalami kekecewaan terhadap layanan usaha tersebut. Pulang sekolah jalan kaki sampai rumah. Saya tutup presentasi ini, salam hormat dan terima kasih. Sekian pemaparan saya tentang analisis SWOT. Terima kasih, Mem, dan selamat siang.